Ada 3 langkah yang bisa ditempuh. Tentu 3 langkah ini bukan satu-satunya, banyak langkah-langkah yang lain. Tapi beliau menyampaikan ke kami, kalau 3 langkah ini ditempuh, Indonesia itu pasti akan maju. Hadirin yang berbahagia, acara pertama adalah sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 1 Gondang, Bapak Sutoyo SPD MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam masyarakat semuanya. Pada yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Kabupaten Kapolta Mojokerto, Bapak Mudianto SPD MM, Bapak-bapak ketua dan anggota komite yang kami hormati, Bapak Ibu guru staf pegawai SMA 1 Gondang yang kami banggakan. Habis khusus anakku semuanya kelas 10 ini, kelas 10 yang senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah SWT. Yang pertama, saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Cabang Dinas dengan waktu padat beliaunya menyempatkan diri undangan saya untuk memberikan motivasi, memberikan suatu inspirasi, dan juga nanti dilanjutkan oleh pemberian hadiah atau tanda kemenangan dari teman-teman kalian, yaitu Ananda Beno, yaitu juara 3 menembak di PON Aceh. Berupa sekitar gunung, nanti dia dipedai digawe olahraga terus. Dan juga harapan kami, anak-anakku semuanya kelas 10, 11, dan 12, utamanya kelas 10 yang di tempat yang penuh berkah ini, insya Allah nanti akan bermunculan juara-juara yang lainnya. Amin. Tepuk tangan. Ini bukti kalau SMA Gondang ini bisa untuk menyamai dengan yang lainnya. Saya akan sering katakan di sekolah ini, siapapun bisa jadi apapun, siapapun bisa prestasi apapun, asalkan memang sungguh-sungguh di dalam meraihnya. Ya, itu yang perlu saya sampaikan. Nanti akan diteruskan oleh Bapak Kaca dan memberikan hadiah untuk Ananda Vino. Nanti mudah-mudahan juaranya Vino ini bisa meluberkan, bahasanya Pak Acap, meluberkan di samping semuanya yang lainnya. Amin. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya adalah sambutan dan motivasi dari Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kota Kabupaten Mojokerto, sekaligus penyerahan hadiah kepada Vino Zulian Haryanto. Kepada Bapak Mudianto SPD MM kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Sutoyo SPD MM,
Kepala SMA Negeri 1 Gondang. Tidak usah disebut PLT. Tepuk tangan untuk Pak Toyo. Kalau saya sebut PLT itu singkatannya menjadi lain. Pejabat lillahi ta'ala. Jadi Pak Toyo ini lillahi ta'ala betul. Selain di SMA 1 Gondang, juga mendampingi Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian selain di SMA Negeri 1 Soko, juga mendampingi keluarga besar SMA Negeri 1 Gondang. Betul-betul lillahi ta'ala. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite dan pengurus komite yang selalu mendampingi keluarga besar SMA 1 Gondang, yang hari ini luar biasa proses-proses pendampingan dari komite. Yang saya hormati para wakasek, Bapak Ibu tim manajemen sekolah, semua guru dan tenaga kependidikan, dan khususnya anak-anakku sekalian kelas 12, kelas 10, ya maaf kelas 10 yang pagi siang hari ini berkumpul di tempat yang barokah ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita mendapatkan nikmat yang luar biasa, utamanya nikmat berupa kesehatan. Untuk itu mari senantiasa mengharap dan memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan nikmat sehat ini bisa kita rasakan sepanjang hidup kita. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anakku sekalian yang berbahagia, pertama, atas nama Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto, saya ucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada keluarga besar SMA 1 Gondang, utamanya kepada anakku Vino yang membawa nama harum Mojokerto, Jawa Timur, yang ternyata nama harum itu jeketek, muncul dari Gondang. Tepuk tangan untuk kita semua. Jeketek itu bahasa apa, Pak? Iya, jeketek datangnya dari Gondang. Ini kan prestasi yang luar biasa. Untuk itu sekali lagi selamat, apresiasi yang setinggi-tingginya. Kami bangga dengan kamu, nak. Luar biasa. Saya kemarin hampir tidak percaya ketika Pak Toyo pertama kali ngirim berita ucapan selamat di grup kepala MKKS ya, kepala SMA yang tergabung dalam MKKS SMA Negeri Mojokerto, Kabupaten Kota. Selamat dan sukses ya Ananda Vino, juara dalam PON menembak, juara 3, mendapatkan prestasi perunggu. Saya juga mikir, lo gak keliru Pak Toyo yang share ini. Jangan-jangan yang maunya di share itu adalah dari Soko gitu Pak. Berkali-kali saya lihat, gak keliru tak ini Gondang. Ternyata setelah saya baca-baca lagi, alhamdulillah betul-betul dari Gondang. Dan akhirnya saya berpikir, ya nggak salah saya menempatkan Pak Toyo sebagai PLT di SMA Negeri 1 Gondang. Tepuk tangan untuk Pak Toyo. Ini sebuah prestasi yang menurut saya bukan sebuah kebetulan belaka, tetapi prestasi itu hasil perjuangan dan hasil pengkondisian iklim belajar mengajar yang ada di SMA 1 Gondang ini. Tentu ketika proses belajar, proses berlatih, jika itu tidak didukung oleh semua guru dan tenaga pendidikan, tidak akan mungkin Pak akan mendapatkan prestasi seperti ini. Untuk itu saya ucapkan apresiasi kepada Bapak Ibu dan tenaga kependidikan dan juga kepada anak-anakku sekalian yang tentu memberikan doa dan support kepada Vino ketika maju pada saat di PON kemarin. Doa walaupun tidak diucapkan secara lisan, saya yakin siapapun yang mengenal Vino pasti akan mendoakan. Untuk itu saya merasa bahwa keberhasilan ini, prestasi ini bukan hanya dari Vino belaka, tapi adalah
partisipasi, dukungan dari semua keluarga besar SMA Negeri 1 Gondang. Dan ini luar biasa. Untuk itu tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Selamat Vino, nanti akan muncul Vino-Vino yang lain dari SMA 1 Gondang ini, bukan hanya di bidang menembak, tapi untuk bidang-bidang olahraga yang lain maupun prestasi-prestasi non akademik yang lainnya. Ini terkait dengan Vino, luar biasa. Saya sudah tidak bisa ngomong, Pak. Engko lek tak omongnya malah pokoknya luar biasa. Saya sangat bangga. Ya. Dan yang kedua, Pak Toyo juga berkali-kali nge-share prestasi. Ada prestasi LKBP, lomba baris berbaris, sekabupaten Mojokerto. Gondang kok ya muncul lagi gitu ya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi Bapak dan Ibu, anak-anakku sekalian, di grup para kepala sekolah itu, setiap sekolah yang bisa menghasilkan capaian prestasi selalu di-share, dilihat bersama. Begitu juga ketika di grup kepala sekolah Mojokerto ini ada berita prestasi, langsung saya ambil, saya forward, dikirim ke grupnya semua kepala cabang Dinas Pendidikan se-Jawa Timur, di mana di grup itu ada Pak Kepala Dinas, ada Sekretaris Dinas, juga ada kepala-kepala bidang SMA, SMK maupun UPT-UPT yang ada di Dinas Pendidikan. Sehingga prestasi dari Gondang ini juga terdengar dari Pacitan, juga terdengar dari Banyuwangi, dari Jember, Mojokerto. Tentu Mojokerto sudah pasti, kemudian Bojonegoro dan sebagainya. Sehingga anak-anakku sekalian, rasanya ketika ngomong SMA Gondang, biasanya yang terkenal itu kalau di daerah Nganjuk dan sebagainya, ya SMA Gondang Nganjuk, kan begitu gitu. Tetapi sekarang, loh, ternyata ini bukan SMA Gondang Nganjuk yang prestasi, tapi SMA Gondang Mojokerto. Luar biasa. Berikutnya anak-anak sekalian, setiap buka grup MKKS SMA Negeri Mojokerto, yang saya lihat Gondang enggak ini prestasi yang dimunculkan ini. Ya selalu saya lihat begitu, Pak. Nek Soko itu biasa, anggap biasa. Soko biasa, Puri biasa, SMA 2 Mojokerto biasa. Tapi nek Gondang ini menjadi luar biasa. Justru keuntungan kita di sini anak-anakku sekalian. Ketika dulu mungkin Gondang ini dikatakan underdog. Tahu underdog ya? Yang dipandang sebelah mata. Jadi kalau misalnya lomba olimpiade misalnya, kalau yang juara Soko itu sudah tidak heran, nggak heran Soko. Tapi kalau Soko tidak juara malah heran, loh kenapa Soko kok tidak juara? Tapi kalau underdog yang salah satunya kita, maka sekecil apapun prestasi kita itu akan mengangkat kita setinggi-tingginya. Padahal prestasinya kecil, karena apa? Dianggap kita tidak mampu oleh sebagian orang. Tapi akhir-akhir ini, ya sebetulnya sudah sejak lama kok. Akhir-akhir ini karena Pak Toyo kan gak enak kan gitu ya. Tetapi fakta akhir-akhir ini sering prestasi-prestasi itu muncul dan Gondang itu sudah setara dengan SMA yang ada di Mojokerto Raya. Sekali lagi ini adalah perjuangan semua warga sekolah. Saya yakin Bapak Ibu guru memberikan iklim pembelajaran, di mana iklim pembelajaran ini tentu sudah berubah, Pak. Dari dulu guru satu-satunya sumber ilmu. Zaman saya sekolah, satu-satunya sumber ilmu itu adalah guru. Guru saya dulu bukunya itu sampai kucel ini ya. 5 tahun yang dipakai buku yang sama. Kemudian ketika membuat ulangan, membuat ujian, soalnya setiap tahun juga sama, jawabannya juga sama, begitu ya Pak ya. Itu zaman dulu lah. Guru satu-satunya sumber ilmu. Tetapi sekarang sumber ilmu itu bertebaran di mana-mana. Ada media sosial, Mbah Google,
kemudian alam sekitar, dan apapun yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari itu adalah sebagai sumber belajar. Dan rasanya di Gondang ini sudah menerapkan itu. Jadi Bapak Ibu guru kalian bukan satu-satunya sumber belajar, tetapi beliau adalah fasilitator pembelajaran. Fasilitator pembelajaran. Wah, kira ini nuturi Bapak Ibu guru juga, Pak. Fasilitator pembelajaran. Maka dari itu Bapak dan Ibu guru ingin saya ingatkan kembali, sak pinter-pinter panjenengan masih kalah sama Mbah Google. Betul? Sepinter-pinternya Bapak Ibu guru kalah sama Google. Kalah sama googling. Tetapi Mbah Google tidak bisa mengajarkan sopan santun. Mbah Google tidak bisa mengajarkan karakter, tata tertib, bagaimana berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, bagaimana menghargai menghormati orang lain. Terkait itu semua, karakter-karakter ini satu-satunya adalah di Bapak Ibu guru kalian. Untuk karakter, sopan santun dan sebagainya. Untuk itu, ketika kalian semua sangat familiar dengan media-media sumber-sumber pelajaran yang lain, tetapi dari Bapak Ibu guru harus tetap dipatuhi karena mereka adalah sumber karakter sebagai bekal kehidupan kalian. Dan saya yakin di Gondang sudah dilakukan seperti itu. Maka dari itu anak-anak sekalian, Bapak Ibu guru, ketika kita mengajarkan karakter, ketika kita mengajarkan keilmuan, maka anak-anak harus minimal tahu nama guru-gurunya. Jangan sampai kalian tidak hafal nama gurunya. Mas, gurumu bahasa Indonesia siapa? Lupa ya Pak saya ya. Pokoknya ibu kalau ke kelas pakai jilbab biru, pakai kacamata. Kacamatanya itu sering dinaik turunkan Pak. Tapi saya namanya lupa. Ada yang belum tahu nama guru bahasa Indonesianya? Sudah tahu semua ya? Nah, kalau nanti masih lupa dan cepet-cepet diingat. Kenapa harus tahu, harus hafal nama gurunya? Dan Bapak Ibu guru harus tahu dan hafal nama-nama siswanya. Harus Bu. Harus Pak. Karena kalau tidak hafal, bagaimana kita mentransfer ilmu kepada orang yang tidak kita kenal namanya? Tentu proses transfer ilmu itu akan lambat. Proses transfer ilmu itu akan terkendala. Anak-anakku sekalian, bagaimana akan menyerap ilmu dengan baik dari Bapak Ibu guru yang tidak dikenal? Diajar oleh gurunya di depan kelas, tapi gurunya tidak dikenal namanya. Bagaimana ilmu akan kalian serap? Ilmu yang diberikan oleh guru yang tidak kalian kenal. Tentu sekali lagi, ketika kita mengenal nama Bapak Ibu guru kalian, insya Allah ilmunya akan mudah untuk kalian serap. Dan fungsi pembelajaran ini adalah menyerap ilmu dari Bapak Ibu guru yang sudah diamanahi bukan hanya oleh pemerintah, tapi diamanahi oleh Gusti Allah untuk membimbing kalian semuanya. Yakinlah bahwa Bapak Ibu gurumu ini adalah orang tua kedua. Di rumah itu orang tua yang hanya bisa memberi makan dan minum, tidak bisa memberikan ilmu. Orang hidup bukan hanya makan, bukan hanya minum, bukan hanya butuh pakaian, bukan hanya butuh tempat tinggal, tapi butuh ilmu. Dan ilmu itulah yang memberikan Bapak Ibu guru kalian. Maka istilah guru orang tua kedua itu harus betul-betul dimaknai dengan yang sebenar-benarnya. Mungkin orang tuamu pinter, nggak usah jauh-jauh. Saya, Pak Kacap ini tidak pernah bisa mendidik anak saya di rumah. Karena saya kerja pagi, pulang malam, berangkat pagi kadang anak saya belum bangun. Pulang anak saya sudah tidur. Tugas saya di sekolah juga ngajar anak-anaknya orang lain. Tapi anak saya sendiri, saya tidak pernah bisa mengajar. Sehingga walaupun saya bapaknya, tapi ilmu itu diberikan oleh guru-gurunya. Sehingga mohon maaf, anak saya itu sayangnya bukan main pada guru-gurunya, dan guru-gurunya itu sayang pada anak saya. Seperti saya menyayangi murid-murid saya. Pada Bapak Ibu guru, jika panjenengan sayang pada murid-murid di sini,
yakinlah putra-putri Bapak Ibu kalau sekolah akan disayang oleh guru-gurunya, kalau kuliah disayang oleh dosen-dosennya, kalau bekerja disayang oleh pimpinan-pimpinannya. Seperti layaknya kita menyayang anak-anak kita, murid-murid kita, seperti anak-anak kita sendiri. Tentu anak-anakku sekalian, seperti layaknya kepada orang tua, kalian pun juga harus sayang, hormat kepada guru-guru kalian. Bapak Ibu guru itu aja didelok eleke, tapi lihatlah yang baik-baik. Kalau ada Bapak Ibu guru kereng misalnya, itu sejatinya ingin kalian itu pinter, tetapi caranya memang berbeda-beda. Seperti juga halnya Bapak Ibu guru, kalau anak-anak kita ini nakal, kalau anak-anak kita itu bandel, anggaplah mereka sebagai anak-anak kita layaknya di rumah. Nakalnya anak itu bukan nakalnya benci ke kita, tapi ya memang sifat anak-anak usia SMA ya seperti itu. Kadang menjengkelkan, kadang juga menyakitkan hati. Anggaplah itu seperti anak-anak kita di rumah. Toh anak-anak kita pun juga sering menjengkelkan, sering menyakitkan hati kalau kita beritahu, kita arahkan. Kalau iklim seperti ini Bapak dan Ibu, anak-anakku sekalian, sudah kita pegang. Jadi ketika kalian merasa di sekolah ini Bapak Ibu guru itu bukan orang lain, tapi kalian merasa bahwa Bapak Ibu guru itu adalah orang tua kalian sendiri, yakinlah di sekolah ini kalian tidak akan merasa asing. Setiap jengkal sekolah ini berdiri Bapak Ibu di pojok sana, oh mereka sayang sama saya. Ada ibu dari TU di ujung sana, oh ibu TU ini sayang sama saya. Anggaplah bahwa semua yang ada di lingkup SMA Gondang ini menyayangi kalian. Untuk itu layaknya anak jika disayangi orang tua juga harus kembali menyayangi, termasuk di dalamnya menghargai dan menghormati. Jika itu sudah dilakukan, maka SMA Gondang ini akan semakin kondusif. Semua dianggap keluarga. Kalau ada masalah diselesaikan bersama-sama, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Kalau itu sudah menjadi budaya kita, prestasi-prestasi akan bermunculan, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Bukan hanya prestasi di bidang fisika, bukan hanya di bidang kimia, bukan hanya di matematika dan sebagainya pelajaran, tapi yang non pelajaran pun juga akan bermunculan. Sudah dibuktikan oleh Vino dan juga kawan-kawan yang lainnya. Maka anak-anakku sekalian, jadilah trendsetter, jangan jadi follower. Asik ya? Jadilah trendsetter, jangan jadi follower. Saya kadang-kadang kalau sudah ada teman-teman, wah aku ini sudah followernya ini, jadi follower kok bangga. Mestinya bangga itu jadi trendsetter. Maka saya yakin kalau kondisi yang ada di Gondang tadi sudah betul-betul menjadi budaya, maka trendsetter itu bukan hanya sekolahnya SMA Gondang, tapi siswa-siswa SMA Gondang pun dimanapun berada akan menjadi trendsetter. Saya ingat betul anak-anakku sekalian, dulu zaman saya sekolah, saya itu STM Pembangunan SMK 5 Surabaya, yang SMK 4 tahun itu dekat dengan SMA Komplek kalau di Surabaya. Pernah dengar ya istilah SMA Komplek Surabaya ya? SMA 2, 5, 1, 9. Dan satu kontrak itu ujung sana SMA 5, ujung sini SMA 2, sisi 9 SMA 1. Komplek tempat sekolah. Dekat dengan STM Pembangunan sekolah saya. Dulu kawan-kawan saya STM Pembangunan ini kan ada lokasi tulisannya STM Pembangunan. Kalau ketemu anak-anak komplek itu digulung kan, ditutupi nih. Beda ketok kalau itu STM Pembangunan. Malu karena ketemu anak komplek. Di antara sekelompok itu kawan-kawan saya, hanya saya sendiri yang tidak pernah gulung lokasi nama sekolah. Kenapa? Saya sebagai siswa STM Pembangunan sangat bangga sekali pada STM Pembangunan. Bangga. Karena bangga,
Orang itu kalau bangga pasti percaya diri. Sehingga kemana-mana yang lainnya dilipat, saya tidak pernah dilipat, malah tak gini-gini kan biar kelihatan STM pembangunan. Saya yakin, mungkin kemarin anak gondang, ketemu Soko, ketemu Puri, ya untuk digulung-gulung ini ya. Sekarang harus bangga, buka lebar-lebar, iki lho gondang, kan gitu ya, iki lho gondang, bangga sebagai SMA Gondang. Kalau bangga, kemana-mana percaya diri. Karena saking percaya dirinya, mungkin malah kaos olahraga yang tulisannya SMA Negeri 1 Gondang kemana-mana dipakai, Pak. Tapi kemana-mana dipakai. Naik sepeda motor tulisannya SMA 1 Gondang. Bangga sekarang. Trendsetter. Prestasi ada di SMA 1 Gondang. Bukan hanya prestasi siswa, saya menunggu prestasi gurunya. Prestasi gurunya saya tunggu. Kemudian nanti prestasi tenaga pendidikannya juga saya tunggu. Kalau prestasi kepala sekolah yang sekarang sudah banyak, Pak. Tapi Pak Toyo ini belum menjadi kepala sekolah yang hebat. Kalau besok tidak bisa menghasilkan kepala sekolah di sini, kepala sekolah yang hebat. Sehingga saya pesankan Pak Toyo, siapapun nanti pengganti Pak Toyo, karena tidak mungkin Pak Toyo selamanya di sini, harus bisa meneruskan kebijakan-kebijakan yang sudah dirintis Pak Toyo di Gondang ini. Jangan sampai kepala sekolah itu malah adu hati, Pak. Kemudian guru tenaga kependidikannya kapan ada kepala sekolah baru selalu banding sariro. Nek kepala sekolahku sendirian itu ngene, nah, itu namanya banding sariro. Kalau seperti itu yang terjadi, pasti akan ada yang namanya mental block. Diajak opo-opo wis gak gelem. Alah paling yang ini, alah paling yang ini, itu namanya mental block. Saya harapkan nanti apa yang sudah dirintis Pak Toyo yang sudah bagus dilanjutkan, apa yang belum sempat dilakukan Pak Toyo di sini, jika ada kepala sekolah yang baru nanti merintis itu harus didukung dan diikuti. Tidak ada istilah pimpinan itu yang ingin menjerumuskan anak buahnya, tidak ada, Pak. Tidak ada. Semua pimpinan mulai terkecil sampai terbesar itu pasti ingin mensejahterakan anggotanya. Pak RT di kampung itu ada Pak RT ingin menjerumuskan warganya? Tidak ada. OSIS tidak ada menjerumuskan anggotanya. Semua ingin agar anggotanya sejahtera. Maka ada salah satu nasihat yang selalu saya ingat. Saya itu alhamdulillah pernah ke Thailand selama 1 bulan, Pak Komite. Tepuk tangan dulu dong. Nek ini Pak Kacap iso gaya untuk motivasi, nah. Ya. Tianjin Cina saya pernah 2 minggu. Ya, Tianjin, Beijing, Cina pernah, Hong Kong pernah, Makau pernah, Shenzhen pernah, Singapura 2 kali, Thailand 2 kali. Tepuk tangan dulu. Yang terakhir di Thailand saya selama 1 bulan. 1 bulan. Di sana kebetulan, Pak Komite, saya itu pelatihan kepala sekolah dan pengawas selama 1 bulan di Thailand. Jadi pakai bahasa Inggris, nah. Walaupun tidak bisa bahasa Inggris, tetapi setiap mengerjakan soal pasti bisa menggunakan bahasa Inggris. Karena ada aplikasinya yang terjemahan itu. Ya. Kemudian narasumbernya dari seluruh ASEAN. Karena di sana saya ikut organisasi yang namanya SEAMEO, Southeast ASEAN Minister Education Organisasi. Jadi organisasi menteri-menteri pendidikan se-Asia Tenggara. Sehingga narasumbernya ya dari Thailand, dari Filipina, Vietnam, Malaysia, Singapura. Kemudian yang selalu saya ingat, nah, ada satu narasumber profesor dari Thailand yang ketika menyampaikan materi cukup panjang lebar sehingga terakhir mereka membandingkan kondisi Indonesia dan Thailand. Salah satu yang disampaikan ke kami, jika bangsa Indonesia ingin maju seperti Thailand, karena memang di tempat yang kami kunjungi pendidikannya itu 5-10 tahun Thailand maju lebih dulu dibanding kita. Di yang kami kunjungi,
Kemudian cerita, kalau Indonesia ingin maju, sebetulnya ada 3 langkah yang bisa ditempuh. Tentu 3 langkah ini bukan satu-satunya, banyak langkah-langkah yang lain. Tapi beliau menyampaikan ke kami, kalau 3 langkah ini ditempuh, Indonesia itu pasti akan maju. 1, budayakan antri. Yang kedua, bersih untuk diri sendiri dan lingkungan. Yang ketiga, hormati pemimpin. Sederhana, nak. Hanya 3. 1, budaya antri. Di Thailand itu, nak, kalau namanya budaya antri mau makan, tidak melihat pejabat, tidak melihat profesor, tidak melihat dokter, tidak melihat orang biasa. Yang namanya antri itu tetap berjalan tertib. Tidak ada yang namanya nyerobot. Jadi kami yang dari Indonesia, di awal-awal kami sempat malu, Pak Komite. Karena ada kawan-kawan kami itu yang sukanya ketika antri dia nyerobot dari belakang, ngambil lebih dulu. Alasannya sudah lapar, Pak. Betul ini. Padahal itu kepala sekolah, Pak. Yang nyerobot itu masih ada. Seperti itu mereka diam saja, orang Thailand. Hanya senyum-senyum saja mereka. Barangkali aja batinnya, wah ini orang Indonesia kok. Kan begitu ya. Jadi antri itu di sana betul-betul tidak ada yang saling serobot. Ternyata, nak, setelah dikupas, budaya antri itu mengandung banyak hal. 1, saling menghargai dan menghormati orang lain, siapapun itu. Tidak melihat status sosial, tidak melihat pejabat atau bukan, tetapi semua dihormati sebagai layaknya menghormati kepada manusia. 1. Yang kedua, toleransi. Toleransi. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada orang lain yang mendapat kesempatan lebih dulu tanpa kita serobot. Dan kalau kita sudah dapat kesempatan, juga kita tidak boleh menghargai, tidak boleh menghalangi kesempatan orang lain untuk berprestasi, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Dan kalau kita kupas, ternyata dari budaya antri itu banyak sekali manfaat positifnya. Kalau itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, nggak ada orang saling serobot, nggak ada orang merasa tidak dihargai, nggak ada orang merasa tidak dihormati, nggak ada orang yang merasa tidak kepentingannya itu diganggu oleh orang lain. Kalau makna dari antri itu diterapkan kehidupan sehari-hari, kehidupan itu akan aman, nyaman, dan tentram. Dari budaya antri. Yang kedua, menghargai pemimpin. Tidak ada ceritanya pemimpin itu yang menjerumuskan anggotanya. Tidak ada. Di Thailand itu, nak, taatnya pada raja itu luar biasa. Betul. Ketika Raja Sepuh wafat, 1 bulan di sana itu berkabung nasional. Semua berpakaian hitam selama 1 bulan penuh. Begitu patuhnya, begitu hormatnya kepada raja. Karena pimpinan pasti dianggap ingin mensejahterakan rakyatnya. Gak ada ceritanya demo. Oh, di kita sidik-sidik gak cocok demo. Sidik-sidik wali murid gak cocok protes. Mereka tidak berpikir bahwa sekolah ini, Bapak Ibu guru ini tujuannya mensejahterakan anak-anak untuk masa depannya. Sehingga apapun yang dilakukan, nuansanya itu. Nah, kalau ada keliru, ada salah, keliru itu wajar, salah itu manusiawi. Itulah tandanya kita bekerja. Kalau tidak bekerja, ya tidak pernah salah, tidak pernah keliru. Dan di kita, sedikit-sedikit protes, sedikit-sedikit tidak suka, itu masih menjadi budaya. Maka kalau SMA 1 Gondang ini ingin maju seperti Thailand tadi, hormatilah pimpinan yang ada di sekolah ini. Baik pimpinannya Bapak Ibu guru, maupun pimpinannya kepala sekolah, maupun pimpinannya ketua kelas dan yang lain-lainnya. Karena tidak ada ceritanya pimpinan itu yang ingin menjerumuskan anak buahnya, tapi ingin membuat anak buahnya sukses atau berhasil. Begitu juga ibu guru. Kalau saya balik, jangan sampai ada ibu guru, bapak ibu guru yang ngecek pada siswa-siswanya.
arek ini gak tak kayak nilai apik karena sikapnya ke saya nggak baik. Mosok ke saya, Bu, sampean tadi saya cari kok tidak ada. Mosok ke gurunya ngomong sampean misalnya, berarti tidak sopan. Saya pernah, Pak, di Surabaya, Pak Toyo, ada siswa ketemu saya, Pak, Bapak tadi kemana? Sampean tadi kemana, Pak? Tak cari-cari kok enggak ketemu. Dimarahi, Pak, oleh guru saya. Kamu tidak sopan pada kepala sekolah kok ngomong sampean. Saya bilang, loh jangan dulu. Anak Surabaya ngomong sampean itu dianggap bagus. Sudah bagus ngomong sampean itu menurut anak-anak Surabaya. Ya ojo diseneni, karena itulah yang bisa dilakukan oleh anak-anak. Maka Bapak Ibu guru, kalau anak-anak kita ada yang kurang sopan dan sebagainya, itulah masa anak-anak. Jangan langsung dipunishment bahwa karakternya tidak bagus, bahwa karakternya jelek. Jangan. Tugas kita ketika karakternya dianggap tidak bagus, karakternya dianggap jelek, memperbaiki karakter itu supaya menjadi bagus. Dan anak-anak juga harus sadar, jika Bapak Ibu guru mungkin marah dan sebagainya, bukan karena benci pada kalian, tapi karena suka. Kalau pada kalian benci, apa yang kamu lakukan? Dibiarkan saja. Jangan. Kalau kalian bajunya tidak dimasukkan, kemudian diberitahu, mestinya terima kasih. Terima kasih Bu, ternyata Ibu memperhatikan saya. Harus begitu. Ojo malah ketika bajunya dikeluarkan, diberitahu, marah-marah. Itu sudah jadul, nak. Generasi Z nggak ada yang seperti itu. Itu generasi jadul. Maka kalau ada teman-temanmu diberitahu Bapak Ibu guru masih seperti itu, ayo dicoba jadul. Jadul kan itu. Jadul. Ya. Tandanya sayang Bapak Ibu guru itu kalau kalian melakukan salah diberitahu, dibetulkan. Sebaliknya, jangan merasa sok jagoan. Kalau kamu tidak memasukkan baju kesana kemari, tidak ada Bapak Ibu guru yang menegur kamu. Jangan merasa bangga. Oh gitu, sak gondang gak ono sing wani karo aku. Saya kemana-mana baju tidak saya masukkan, gak ono sing melarui, gak ono sing wani karo aku. Gak begitu. Karena justru sejatinya kalian itu dianggap tidak ada. Keberadaanmu itu sudah dianggap tidak ada. Ojo malah bangga. Jadi kalau masih ada yang punya pemikiran seperti itu, hilangkan jauh-jauh. Yakinlah Bapak Ibu guru yang ada di depan, di samping kanan kiri kalian ini, inilah malaikat-malaikat untuk masa depan kalian. Tepuk tangan untuk mereka semua. Ya. Yang kedua, tadi budaya antri, kemudian yang kedua menghormati pemimpin. Yang ketiga, bersih pada diri sendiri dan lingkungan kerja. Kenapa bersih diri sendiri dan lingkungan kerja membuat kita bisa maju? Karena orang yang bersih dirinya dan lingkungannya, insya Allah hatinya bersih. Orang yang membres tempat kerjanya sumpek itu hatinya ya sumpek. Begitu Bapak Ibu ya. Tapi kalau Bapak Ibu yang lingkungan kerjanya bersih, tampilannya rapi dan bersih, insya Allah hatinya bersih. Kalau orang hatinya bersih, kerja pun juga bersih dan rapi. Kerja pun juga ada targetnya. Jadi kalau Bapak Ibu guru di Gondang ini bukan hanya menggugurkan kewajiban saja Pak Komite. Menggugurkan kewajiban itu pokoknya jam itu masuk, jam 4 pulang, wis gugur kewajibanku, bukan begitu. Kalau personal yang lingkungannya bersih, dirinya bersih, pasti bekerja itu pasti akan berorientasi pada target dan hasil. Sedina aku menyambut gawe mau oleh opo ya. Itu kalau orang-orang bersih diri sendiri dan lingkungan. Termasuk anak-anakku sekalian. Tampilan harus bersih dan rapi. Baju tidak harus mahal, tidak harus bagus, yang penting bersih dan rapi. Dan tampilannya seperti layaknya tampilan anak sekolah walaupun di luar.
Jangan sampai keluar baju sudah mulai dimasukkan, mulai rokokan, papo terus pinggir jalan. Itu bukan tampilan siswa. Nek ngono itu ya akeh tunggale, Nak. Tampilannya harus tampilan siswa. Sehingga ketika tampilannya siswa, orang pun akan menghargai kalian. Sehingga jika kalian ada keliru dan salahnya karena siswa, masyarakat pun juga pasti mengingatkan. Gaya seragam, baju gondang, numpak sepeda motor di kampung Buanter. Oh, karek sekolah tak iling nih, Mas, ojo banter-banter ini di kampung. Nanti jangan-jangan pas sampean banter, ada anak-anak kecil keluar dari rumah nggak lihat kanan kiri ketubruk. Karena anak sekolah, tampilannya anak sekolah pasti diingatkan. Tapi kalau tampilan kalian anak sekolah, tampilannya bukan seperti anak sekolah, naik sepeda motor buanter di kampung tidak diingatkan, langsung dicegat. Saya yakin langsung dicegat. Ayo coba banter neng gini, ngebut benjut yo ya. Tahu benjut? Ya. Ngebut benjut. Karena tampilannya bukan seperti anak sekolah. Maka ketika anak-anak sekolah dimanapun tampilannya seperti anak-anak sekolah, seperti anak-anak yang terpelajar, seperti anak yang terdidik, insya Allah dimanapun kalian berada akan mendapatkan perlakuan yang baik dari orang-orang di sekitar kalian. Dimanapun juga ada kesempatan kalian menjadi trendsetter. Kemudian setelah menjadi trendsetter, ada falsafah dulu lagi. Jadilah falsafah seperti ikan di laut. Ikan di laut itu nak direndam bertahun-tahun di air yang asin. Dia tidak asin kalau dimakan, tapi justru terasa enak. Bukan setahun direndam di air asin, tapi tidak asin ikan laut itu. Tapi ketika dimakan, nikmat dan lezat. Ketika kalian di luar menemukan situasi masyarakat yang negatif, ya jadi negatif. Syukur kalau bisa mengajak yang negatif-negatif menjadi baik. Minimal kalian tetap enak dimakan, tetap menjadi anak-anak yang baik. Kalau itu dilakukan, saya yakin dimanapun kalian berada, kalian pasti akan memberikan kebermanfaatan bagi orang-orang di sekitar kalian. Tentu kalau itu sudah menjadi budaya, kesuksesan sekolah di SMA Gondang pasti sudah ada di depan mata. Ruang kesempatan sudah disiapkan oleh SMA Gondang ini, baik berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Kalian bisa gunakan peluang ini dengan sebaik-baiknya, dipandu oleh Bapak Ibu guru kalian, disupport oleh kepala sekolah, didukung oleh komite sekolah. Saya yakin 5 tahun ke depan bukan mustahil SMA Suko itu berpindah ke SMA Gondang. Bukan berarti SMA Suko yang turun, tetapi Gondang bisa menyamai SMA Suko. Sehingga SMA Suko Gondang ini betul-betul menjadi SMA rujukan bagi para orang tua wali murid untuk menyekolahkan putra-putrinya di SMA Negeri 1 Gondang. Cocok ini anak-anak sekalian? Kalau cocok, mari bersama-sama kita maju bareng, bergandengan tangan. Sekali lagi, komunikasi kondusif harus dijaga. Kalau ada masalah sesama teman, selesaikan. Pada Bapak Ibu guru, jadikan beliau sebagai orang tuamu, sebagai temanmu, sebagai sahabatmu, sebagai teman curhatmu. Sehingga jika ada masalah-masalah, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan di SMA 1 Gondang ini. Kepada Bapak-Bapak komite, Bapak Ketua dan pengurus, saya harapkan supportnya Pak selalu mendampingi SMA Gondang ini. SMA Gondang ini adalah aset kita Pak, aset yang jika kita kembangkan luar biasa. Kondisivitasnya sudah luar biasa, dukungan masyarakat juga sudah luar biasa. Mohon ini dikawal betul sehingga banyak prestasi-prestasi
yang muncul dari SMA Gondang ini, baik ketika anak-anak ini masih menjadi siswa maupun ketika mereka sudah menjadi warga masyarakat. Demikian Bapak dan Ibu, rasanya cukup banyak yang sudah saya sampaikan. Jadi Pak Komite, kalau saya biasanya di Aran ini ada teman yang nyeletuk Pak, pantun kan begitu. Dan pantunnya selalu sama Pak, kali lampung akeh ketreki. Lek wis ngomong ora ono enteki. Ya, seperti itu. Untuk itu biar tidak berkepanjangan, saya cukupkan sekian. Terima kasih perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyampaikan.